Salam untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Nama saya Franti Baineo, NIM 1803030145, kelas C semester 6, jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai ajakan bagi calon pemimpin selama masa kepemimpinannya. Dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah merupakan kesatuan pemerintah secara nasional, bukan sebagai negara bagian. Efisiensi, efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintah dan pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global, serta pasar bebas yang nantinya akan dihadapi dengan diberikannya kewenangan serta hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah. Dengan berjalannya undang-undang tersebut, ada beberapa kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah, yaitu asas pemerintahan. Yang pertama, desentralisasi. Yang kedua, dekonsentrasi dan tugas pembantu. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah tidak sepenuhnya diserahkan secara desentralisasi, tetapi ada beberapa urusan yang masih dijalankan secara sentralistik. Kewenangan yang diberikan bisa saja bertambah dan bisa juga berkurang, bahkan bisa dihapus demi kepentingan negara. Menurut Ross tahun 1993, kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut atau bawahan, dengan tujuan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya. Pada sebuah organisasi pemerintah, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintah dipengaruhi oleh kepemimpinan. Melalui kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintah yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintah yang baik akan terwujud. Sebaliknya, kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi di Indonesia. Kepemimpinan sangat diperhatikan dalam suatu pelaksanaan tata kelola pemerintah daerah, karena kepemimpinan daerah landasan untuk melakukan aktivitas bagi seorang pemimpin. Menurut Kartono mengatakan bahwa persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan 3 hal penting, yaitu kekuasaan, yaitu otoritas dan legalitas yang memberikan kewenangan kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Yang kedua, kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh kepada pimpinan dan bersedia melakukan perbuatan tertentu. Yang ketiga, kemampuan, yaitu segala daya, kesanggupan,
kekuatan dan kecakapan atau keterampilan teknis maupun anggota biasa. Bagian B, apabila hal tersebut dapat dilaksanakan dan dijelaskan dengan baik, maka pelaksanaan tata kelola pemerintah akan berjalan sebagaimana yang diinginkan. Menurut Maxwell, mengatakan bahwa ciri-ciri memimpin yang baik adalah yang pertama, pemimpin yang baik mampu menciptakan lingkungan yang tepat. Cara paling baik untuk memiliki loyalitas personal ialah dengan memperlihatkan perhatian kepada mereka dan kata-kata dan perbuatan. Yang kedua, pemimpin yang baik mengetahui kebutuhan dasar bawahannya. Pemimpin yang baik mampu mengendalikan keuangan, personalia, dan perencanaan. Yang keempat, pemimpin yang baik mampu menghindari dosa yang mematikan, yaitu berusaha untuk disukai bukan dihormati, tidak minta nasihat dan bantuan kepada orang lain, mengesampingkan bakat pribadi dan menekan peraturan bukan keahlian, tidak menjaga untuk kritik, tetap konstruktif, tidak mengembangkan rasa tanggung jawab dalam diri orang lain, memperlakukan setiap orang yang dengan cara yang sama dan tidak membuat setiap orang selalu mendapat informasi. Kemudian dalam menjalankan pemerintah daerah, tentunya setiap kepala daerah memiliki gaya kepemimpinan dalam menjalankan pemerintahannya. Karena gaya kepemimpinan juga merupakan salah satu landasan bagi seorang pemimpin dalam suatu daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara-cara yang digunakan pemimpin dalam usaha mempengaruhi bawahan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pemimpin dalam menjalankan fungsinya mempunyai harapan agar bawahan dapat bergerak bersama-sama mewujudkan tercapainya tujuan organisasi pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada beberapa gaya kepemimpinan yang biasa dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah Inu Kencana pada tahun 2006 antara lain. Yang pertama, gaya demokratis dalam kepemimpinan pemerintah. Yang kedua, gaya otokritas dalam kepemimpinan pemerintah. Dan yang ketiga, gaya bebas dalam kepemimpinan pemerintah. Gaya kepemimpinan merupakan cara atau norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang diamati. Dalam konteks ini, usaha menyelaraskan persepsi di antara orang-orang yang perilakunya akan dipengaruhi menjadi sangat penting dalam posisinya. Baik, inilah hasil kerja saya. Sekian dan terima kasih.